wasalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Baik adik-adik sekalian, saya Sundro Engkom, dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web lanjutan di UIN Sumatera Utara Medan, khususnya Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan. Pada saat ini saya akan coba untuk demonstrasikan atau membuat video pembelajaran untuk membahas praktikum ketiga mata kuliah pemrograman web pemrograman berbasis web lanjutan, yang mana modul praktikum itu sudah saya share melalui e-learning. Hari ini kita akan coba untuk demonstrasikan bagaimana langkah-langkah atau step-step yang sudah saya jelaskan di modul praktikum ketiga ya. Dan tentunya saya juga mohon kepada antum semua, khususnya yang melihat video saya ini, Prodi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara Medan, untuk modul praktikum 1, 2, dan 3, masing-masing modul praktikum itu berhubungan dari modul 1, kedua, dan ketiga ya. Jadi itu ada langkah-langkahnya yang terus meningkat ya, termasuk kualitas pemrogramannya ya. Jadi yang video tutorial ini hanya untuk yang ketiga saja gitu. Oke, yang saudara lihat di video ini, saya punya sistem operasi yang masih fresh melalui virtual machine. Jadi saya akan coba untuk demonstrasikan pembuatan sistem kita mulai dari langkah awal tentunya. Saya belum punya apa-apa di sini, masih fresh. Sumnya juga belum ada, kemudian text editornya juga belum ada ya. Pertama sekali saya butuh sum versi 7.4.3 sebagaimana yang saya tuliskan di modul praktikum. Jadi mohon antum semua juga menggunakan versi yang sama ya. Ini 743. Saya install sebagaimana biasanya. Ini tidak ada perbedaan dengan cara install yang versi sebelumnya ya. Oke, ini tinggal di next saja. Kemudian ini saya artinya tidak berpartisipasi. Kemudian next install. Silakan ditunggu sampai instalasi selesai. Oke. Ketika proses instalasi, mungkin saudara menjumpai firewall dari Windows, misalnya ini. Saudara boleh allow access saja di bagian private karena hanya kita yang menggunakan. Silakan di allow access saja. Selanjutnya finish dengan control panel, langsung di checklist. Saya finish saja. Kemudian bahasa, saya gunakan bahasa Inggris. Selanjutnya saya sudah dihadapkan dengan sum control panel versi 3.2.4 dengan PHP 7.4.3 di dalamnya. Oke, saya start Apache dan MySQL. Selanjutnya saudara bisa buka browser masing-masing. Ini masih browser bawaan Windows. Ke localhost misalnya, saudara akan menjumpai halaman default dari sum ya. Selanjutnya saya kece sum.htdoc. Semua ini boleh saya hapus. Selanjutnya saya buat satu buah file baru sesuai yang di modul praktikum. Saya kasih namanya info.php. Oke, ini belum ada editor yang saya miliki. Kalau saudara mau pakai editor yang sudah terinstall di komputer Anda, silakan. Ini kalau seandainya saya refresh atau saya kembali ke localhost, saya menjumpai satu buah file yang saya buat barusan dan belum ada isinya ya. Oke, selanjutnya saya butuh satu buah text editor. Di dalam modul praktikum saya rekomendasikan gunakan Sublime Text, khususnya versi yang ketiga ya. Selanjutnya ini sudah saya download Sublime Text versi ketiga, kemudian saya install, tinggal di next saja.
Oke, kalau sudah sampai di sini berarti instalasi sudah selesai, finish. Kemudian saya coba buka text editor Sublime Text 3 yang barusan kita install. Oke, selanjutnya untuk memudahkan, saudara bisa tambahkan paket-paket yang diperlukan atau yang membantu dalam proses pengembangan sistem berbasis web misalnya. Paket itu bisa saudara ambil dari menu tools terlebih dahulu. Kemudian ada di sini install package control. Ini nanti yang mengontrol paket yang saudara ingin install di text editor ini. Tapi terlebih dahulu saudara mesti online ya. Jadi pastikan saudara terkoneksi dengan internet untuk menginstal paket yang diperlukan. Saya coba install package control. Dari tool install package control. Kemudian kalau katanya sudah successfully installed, ya oke, kita ada di preference package control. Saudara bisa cari dari menu yang disediakan, misalnya di sini install package. Nah, saudara cukup ketikkan package yang diinginkan. Package apa saja yang memudahkan? Ini misalnya bisa saja saudara cari di internet, browsing, misalnya package Sublime Text untuk web developer misalnya, developer. Nah, package, nah ini banyak ini, 15 assumption plugin, package 25 Sublime Text plugin, dan segala macamnya. Misalnya saya coba buka ini. Ini banyak yang diberikannya. Contoh, saya coba ini sidebar enhancement ini. Ini fungsinya untuk membuat file baru, tidak perlu lagi disimpan terlebih dahulu. Mungkin di kelas pernah saudara jumpai. Kalau fresh diinstal, ya dia masih bawaan, maka untuk membuat file baru kita mesti simpan terlebih dahulu ya. Nah, ini misalnya sidebar enhancement ya. Oke, kalau sudah diinstal maka ada di bagian package, tampak di sini sidebar, atau di package control list package. Nah, di sini ada. Begitu juga kalau seandainya ingin uninstall atau remove, di sini ada remove package ya. Oke, saya coba buka folder htdoc yang tadi kita buat file baru di dalamnya, ada info.php. Kita coba untuk membuat php info seperti yang ada di modul praktikum ya. Saya coba lihat di localhost. Nah, sekarang di php info ini akan menampilkan informasi ya PHP yang terinstall di komputer kita beserta driver-driver dan informasi tambahan lainnya. Ini syarat mutlak yang harus saudara penuhi di modul praktikum ya. Selanjutnya kita buat satu buah file baru atau folder baru ya. Folder baru kita sesuaikan dengan yang ada di modul praktikum. Kita kasih namanya OP Praktikum 3. Oke, sekarang saya buka dari text editor GOP Praktikum 3. Selanjutnya, saudara diminta untuk membuat sistem sesuai dengan struktur folder yang ada di modul praktikum. Pertama kita buat satu buah folder baru, namanya app atau app. Kemudian yang kedua include. Kemudian yang ketiga layout atau layouts juga boleh, atau layout saja. Selanjutnya di dalam layout kita buat satu buah folder baru, kasih namanya assets. Di dalam asset kita buat folder baru namanya CSS. Kemudian masih di dalam asset kita kasih namanya image. Oke,
ada folder CSS sama image dalam aset. Selanjutnya di modul praktikum 3 kita buat satu buah file baru, kita kasih namanya index.php. Oke, index.php ini file pertama yang akan dieksekusi ketika membuka file atau folder OP praktikum 3. Selanjutnya kita buat satu buah file atau ya nanti boleh dalam bentuk satu buah file untuk pembuatan tabelnya yang akan kita gunakan untuk penyimpanan data yang ada di sistem. Di latihan pertama di modul praktikum 1 ada desain dari database yang saya lampirkan. Saudara diminta untuk menerjemahkan desain tersebut ke dalam perintah SQL ya. Saya coba satu buah tabel yang mungkin sedikit lebih sederhana di bagian TB_kategori. Saya siapkan dulu tabelnya. Create table TB kategori. Agak macet keyboardnya. Misalnya di situ ada cat ID int11. Ini agar nampak warnanya, saya simpan aja dulu. Save. Saya kasih namanya database.sql. Oke, biar lebih nyaman ya. Not null auto increment. Kemudian ada cat nama, ada perchar 50. Not null. Ini kalau saudara mau samakan dengan modul praktikum silakan. Ini di sana saya buat ini int ya. Ini int 3. Selanjutnya ada cat keterangan. Teks, ini default 0 saja. Ada created add, ini boleh saudara buat timestamp default current timestamp. Ada updated add, ini saya kasih date time. Oke, primary key. Primary key. Ambil satu, cat ID misalnya. Kalau mau buat kunci uniknya juga boleh, silakan. Sampai di situ juga bisa. Misalnya ya hanya primary saja, sampai di situ boleh. Oke, ini saya copy. Kemudian saya ke localhost /php_myadmin. Saya buat satu buah database baru. Saya kasih namanya DB e-commerce misalnya. DB e-commerce. Kemudian di SQL saya paste yang tadi, kemudian go. Saya punya satu buah tabel namanya TB kategori. Isinya ada cat ID, cat nama, keterangan, create add, dan update add. Oke, selanjutnya ini saya simpan, saya tutup. Apa tindakan kita yang pertama? Yang pertama adalah kita buat satu buah file baru ya sesuai dengan praktikum ketiga. Saya dulu modul praktikumnya. Oke, satu buah file kita kasih namanya koneksi.php. Oke, koneksi.php.
Koneksi TP/IP akan kita gunakan untuk berhubungan dengan database. Oke. Kelas koneksi. Oke, koneksi akan menjadi parent dari kelas-kelas yang lainnya. Kita buat satu buah properti, misalnya protected, karena dia digunakan oleh anak-anaknya. Object string dp public function construct. Ini kita ambil properti dari atas. Kalau saudara mau pakai try catch juga bisa. Ini contoh try, kemudian catch. Nah, kita isi sys dp, ngambilnya dari atas. Dari atas ya. Terus db sama dengan kita instant, karena kita menggunakan video, kita instantnya dari video. MySQL v2 hostnya sama dengan localhost, kemudian db name-nya tadi namanya db e-commerce ya. Ini db commerce, db e-commerce. Oke. Kemudian username dari MySQL-nya, karena default root passwordnya kosong. Oke. Catch ini misalnya exception, boleh punya video, boleh punyanya PHP. Ini exception, sebenarnya video PHP sama saya kan, tapi dia boleh kelasnya video atau exception. Kalau punyanya video exception ya kan, kalau exception langsung dari PHP-nya. Sama aja. Misalnya die, tewas. Error misalnya kasih pesan, apa pesannya? Get message. Ini metodenya langsung sudah disediakan oleh PHP-nya. Jadi jangan bingung. Ini kok sama aja karena error. Ini dibuat sendiri kok. Hit message. Oke. Saya buat satu buah file baru, kasih namanya kategori kayak tadi ya, PHP. Kemudian saya tambahkan kelas kategori merupakan anak dari koneksi, berarti extend ya. Silakan baca materinya. Extend koneksi. Oke. Kemudian public function construct. Ini ngambil koneksinya dari induknya, parent construct. Oke, sekarang mau input dulu, mau tampil dulu, terserah. Kita buat dari input dulu ya. Public function input, atau add juga bisa. Oke, saudara boleh mulai terlebih dulu untuk pembuatan formnya, karena kita sudah buatkan metodenya. Tentu formnya kita buat terlebih dahulu. Untuk input, saya buat file baru, saya kasih namanya kategori input.php. Nanti ada kategori tampil, kategori edit, dan kategori proses misalnya, atau proses saja. Saya buatkan terlebih dahulu untuk formnya. Misal ini saya buat pakai tabel aja ya. Tabel ada 2 kolom, kemudian beberapa baris yang diperlukan. TD ini ada
Apa aja yang kita butuhkan? Nama dan keterangan ya. ID-nya atau increment T2 aja. Ini nama kategori. Kemudian satu lagi di bawahnya keterangan. Ini saya buat input, tipenya teks. Namanya misal kita sesuaikan aja. Cut nama. Ini dalam bentuk teks area misalnya boleh. Name. Ini cut keterangan. Kemudian di sini saya buat tombol untuk simpan. Saya input, tipenya submit. Gak usah pakai name dulu, value-nya aja. Misalnya ini simpan. Saya kasih judulnya misal pakai H2. Udah susah keyboardnya. H2 tambah kategori. Keterangan, input. Oke, actionnya kemana? Kita method dulu. Method post. Actionnya kemana? Action. Contoh, sini saya buat satu buah file. Namanya kategori proses.php. Saya arahkan ke sini. Saya kasih namanya kategori proses.php. Jadi nanti ketika ditekan simpan, arahnya ke kategori proses.php. Oke, karena ini cuma satu, saya coba untuk include dari PHP. Include, nanti ini akan kita rombak dengan penulisan yang lebih baik tentunya. Include, misalnya di sini kategori tampil. Kategori tampil titik PHP. Oke, saya buka dari localhost. Tikum line 4. Kategori tampil. Mana nih include kategori tampil? Oh, ini baru input aja. Oke, sekalian saya buat kategori tampil titik PHP. Sini saya buat H2 daftar kategori. Sini tambah kategori ke kategori input. Kategori input titik PHP. Tambah baru atau tambah pun boleh. Tambah apa nama kategorinya? Misalnya pakaian pria atau pakaian aja dulu ya kan. Pakaian pria, pakaian wanita. Misalnya e-commerce ini kan. Banyak lagi yang bisa mungkin saudara buat kategorinya. Kemudian keterangannya bla 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 bla, keterangan di sini misalnya. Oke. Sekarang dari input ini menuju proses. Iya kan? Dari input, ini input menuju proses. Oke. Di proses ini akan kita panggil include. Misalnya ini sesuai dengan yang di app kategori susahnya kategori titik PHP. Oke.
Kemudian saya instant. Situ ada tadi isinya kelas kategori, ada input di sana. Misalnya cat sama dengan new kategori. Cat input. Nah, kita panggil si input ini cat input. Nah, input tadi ini. Oke, kita post nama sama dengan diambil dari sini. Ini cat nama, cat keterangan. Oke, kita ambil post cat nama. Kemudian satu lagi keterangan get cat keterangan. Oke, SQL. Insert into misalnya tadi TB kategori. Sebutkan apa aja yang mau diinputkan. Misal yang kita input itu hanya cat nama dan keterangan saja. Jadi di sini kita tambahkan cat nama, kemudian cat keterangan, values. Ya, misalnya ini cat nama, kemudian cat keterangan. Oke. Sama dengan sysdb. Sysdb itu dapat dari parent dari sini. db prepare. Ini sama dengan yang kita bahas saat membuat create, read, update, delete pada semester sebelumnya. SQL stmt bin param. Ini dari cat nama di atas, diambil dari nama dari sini. Kemudian tahu ini aja saya copy ya. Bin param cat keterangan. Keterangan cat stmt execute isi cuti execute. Ini karena dia nggak kemana-mana, return false gitu aja ya. Oke, diproses input. Kalau sudah proses, misal di sini biar balik lagi ke tampil langsung, mungkin kayak gini aja kita buat. Ini namanya name simpan atau btn simpan, button simpan ya. Jadi ini saya buat di sini if post dan simpan. Nah, ini dia gitu. Cat input. Sini arahnya. Ini kita redirect aja. Header location misalnya ke index di PHP. Jadi kalau sudah di ini if nya ya, saya buat di bawah penutupnya.
if is set button simpan, cut input, header location ke index, balik lagi. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kategori pakaian pria. Ini kategori pakaian pria. Bismillah, simpan. Wih, error. Last collection not found. Bla 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 kategori. Karena ini belum dipanggil, ya dia butuh juga. Karena ini sifatnya ada di luar, kita memanggil kategorinya. Berarti dia juga ya butuh include juga lah gitu. Include app koneksi .php. Press try tambah kain pria bla 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 bla. Cut ID, cut nama, keterangan set into table kategori, cut nama, cut keterangan, cut keterangan. Kok salah-salah ini? Cut nama, cut keterangan. Nah, ini saya pindahkan sini ya, biar nampak. Cut keterangan gitu. Orang Batak dia mungkin itu. Cut keterangan. Kain pria, bla 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 bla. Save. Pakaian pria bla 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 bla. Pakaian wanita bla 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 bla. Pakaian wanita bla 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 bla. Pakaian bla 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 bla. Simpan. Oke, bla 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 bla. Selanjutnya kita buat tampil di sini. Tampil. Berarti saya butuh metode baru. Public function. Atau ini bisa otomatisnya. Fung gitu ya. Ini tampil. Tampil berarti saya butuh select SQL sama dengan select bintang from tb kategori. Ini dia. Salah ya. Sama dengan sysdb prepare SQL yang di atas. stmt execute. Oke, sekarang stmt kita buat satu buah variabel row sama dengan misalnya array gitu kan. Row sama dengan array. While atau ini data biar di sini row ya, kayak contoh-contoh itu biar tidak berbeda. stmt fetch. Jadi di sini string data array itu sama dengan row.
return string data. Oke. Tampil hasilnya adalah data. Kita panggil dari mana tadi? Dari sini. Kategori. Saya buat namanya string cut lagi bisa. New kategori. Rows data. Cut harus sama dengan string cut tampil. Oke, kita buat tabel. Table. Apa ini? Table. Karena dia PHP. Table. TR. TD. Ada agak 3 mungkin ya. Ini nomor no aja lah. Nama keterangan. Ini satu lagi di sini untuk edit. Satu lagi untuk delete, kita buat aja delete. Ini TD 5 ya. Oke, ini saya buat perulangan. For each ini. For each rows yang di atas. Rows S row. Sini saya tutup PHP-nya bawah. Saya buka di atas, tutup sampai bawah ya. Rows. Oke, ini nomor. Echo row cut ID. Jadi di bawahnya sama gitu aja. Ini nama, keterangan. Ini untuk edit. Cut nama, cut keterangan. Refresh. Kategori net font plus app app kategori tampil such as kategori tampil such as bukan kategori tampil gini ini tetap. Satu lagi include app kategori, kita kelasnya ini kan. Oke, kayan bla bla bla. Oke, selanjutnya edit. Ini edit. Di sini delete. Capek? Iya, udah capek, udah sore ini. Udah sore. Saatnya sholat asar. Ini sedikit lagi ada waktu. Kita arahkan ke kategori edit titik PHP. ID sama dengan ini dia. Pram cut ID. Yang ini pada dasarnya
Ya, boleh juga buat file atau tidak pakai file di sini saja pun bisa. Kalau untuk delete ya. Ya, misalnya saudara buat ke proses saja gitu kan. Proses, tapi dia nanti delete ya. Kalau kategori, tapi bisa juga, ya alternatifnya banyak. Bisa langsung di sini atau buatkan satu buah file atau buat ke proses juga bisa. Kita buat ke kategori edit dulu. Satu file baru namanya kategori edit .php. Karena formnya hampir sama, proses juga, ini juga. Ini namanya edit kategori. Di kategori ini proses edit value-nya diambil dari edit. Misalnya di sini sebut satu buah file baru. Dah, itu buat metode baru ya. Public atau function tadi bisa ya. Function. Oke. Edit string id. Oke, caranya hampir sama dengan tampil, tapi sesuai dengan ID yang diberikan. Kalau mau copy ini pun bisa ya. Nah, kita ketik aja biar tahu ya kan, biar ingat. SQL sama dengan select bintang from tb kategori where. Misalnya cut id sama dengan cut id. This db prepare SQL stmt. Ini dapatnya dari id, berarti ini kita pin forum cut id dari id, dapatnya dari sini. stmt execute row sama dengan stmt return row. Oke. Method edit. Sekarang ketika diklik, oh ini tadi di sini ya. Ini saya pindahkan ke kategori tampil ya. Biar indeksnya tidak terganggu. Sini ya. Sebenarnya sama aja. Atau gitu juga. Row app kategori tampil
line 48. Kategori kelas line 48. Row STMT. Oh, ya. Oke, ketika diedit arahnya ke kategori edit. Ke sini arahnya. Jadi ketika dia diklik, klik arahnya ke sini, tapi belum ada di isinya. Berarti dia nggak link ya kan? ID 1, ini ID yang kedua, tapi belum ada isinya, berarti belum link dah. Ketika ini di edit, berarti memanggil include app kategori .php kurang kelasnya. Oke, cat sama dengan new kategori. Row lagi boleh, sama dengan string cat edit. Nah, editnya diambil dari ini link ID yang dikasihnya gitu. Berarti kita kan get berarti ya. String ID sama dengan get ID. Sini dia. Oke, value echo string row cat nama. Ini lagi sur ini. Nekan keyboardnya biar cepat rusak. Aduh, sini salah. Ini di sini. Kan text area nggak pakai value dia. Cut nama, cut cat. Ini salah deh. Keterangan. View wrap. Biar nggak ke bawah deh. Ini btn edit. Ini bacaannya update. Arahnya ke proses juga. Tes. Edit. Masuk deh. Sekarang kita edit. Edit gitu. Arahnya ke proses. Nah. Sini buat if lagi. Ini saya copy aja ya, sama. Tapi ini edit. Nah, gitu. Cut input, ini jadi cut update. Nah, ini update udah ada belum? Metodenya belum. Kita buat metode baru. Ini update. Nah, sekali lagi. Aduh, capek ya. Baru satu tabel. Update tb kategori set. Nah, apa yang mau di set ini? Cut nama sama dengan cut nama. Cut keterangan sama dengan cut keterangan. Nah, where cut ID sama dengan cut ID. Nah, gitu. Pokoknya ya slow lah, slow. Santuy. STMT sama dengan jis db. Santuy apa santuy? Santuy itu ya slow gitu, slow. Betul nggak? Entahlah. Prepare SQL. Oke. STMT
bin param cut nama. Nah, dapatnya dari mana? Ini sama namanya, cut nama, cut keterangan. Saya copy dari sini ya, karena sama. Percepat, biar nggak terlalu lama nih YouTube-nya habis paket. Ngertian lah kalian ya kan? Nama cat, ID itu lagi. ID sama dengan, ID ada sini. Nah, kalau nggak ada sini buat pun boleh. Loh, berubah pula bahasa gue ini. Kayak bahasa apa? Anak gaul Medan gitu. Input hidden name .id value string ID yang di atas, echo string ID. String post cut ID, cut nama, string nama. Kita bagi 3 ya, kita kali 3 karena sama. Cat ID jangan lupa semikolon, titik koma yang terakhir. stmt execute return false saja. Oke, ini saya edit bla bla blas. Oke, keren, cool. Très bien. Oke, cool. Sekarang kita delete lah lagi. Oke, kita buat delete yang sederhana lah dulu ya. Function delete ID T ini SQL. Tiap hari dapat SMS iklan aja. Tak apa kayak sekali-sekali ya kan. SQL sama dengan delete from TB kategori where cut ID sama dengan cut ID sama dengan sys db prepare SQL. stmt prepare lagi bin cut ID. Ini ada yang kurang tadi kayaknya. Ini kalau aturannya pakai tanda titik 2 ini. Kita bisa nih. String ID cut ID prepare SQL stmt bin param stmt execute return false. Pulus ID delete from. Oke. Kita arahkan ke mana ini tempat? Kalau proses ini kita buat ke proses saja ya.
pakai proses biar agak keren sedikit ya kan. Masa situ aja. Proses, kategori proses, delete ID, proses ID, id. Oke, proses. If ini get ya gitu. Get delete ID string cut delete get ID nih, header location nih sama, biar balik lagi situ dia ya kan. Delete get delete ID, mana dia, delete ya kan, delete ID test, press delete, hilang dia, hilang dia. Oke, adik-adik sekalian, mahasiswa Prodi Informasi, mata kuliah penguraman berbasis web lanjutan dengan saya, Suendri Mkom. Demikian tadi satu buah tabel sudah kita desain dengan cara yang slow ya kan, lambat dan penuh pengertian dan kasih sayang. Oleh karena itu ya silakan saudara praktikan di rumah dan isilah bukan liburan, telah diliburkan karena pandemi kita ini. Jaga kesehatan dan selalu belajar. Mudah-mudahan sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari ya. Demikian untuk video tutorial ini. Silakan ikuti video tutorial selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya di praktikum ke-4, 5 dan seterusnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.